Mau tanya Pak Isa. Ya. Tentang konsep yang ortodok tadi Pak, bahwa semua firman itu dari Allah. Ya. Terus kalau ada firman-firman yang nggak benar, misalnya perkataan setan, perkataan orang Farisi. Jadi konsep itu firman Allah itu hanya pada bahwa Allah menetapkan memang setan dan orang Farisi berkata seperti itu. Oke, gini. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 kan ada kata-kata setan. Ya. Ya kan? Kalau setan ngomong kan bisa bohong. Ya. Dan memang setan berbohong kepada Hawa. Ya kan? Setan berbohong kepada Hawa. Tapi Alkitab mencatat kebohongan setan dengan benar. Kalau bohong ya dikatakan bohong. Jadi kita bisa tahu bahwa setan itu benar-benar bohong karena kita baca Alkitab. Karena Alkitab menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa setan bohong. Oh, konsepnya seperti itu. Ya. Jadi artinya adalah bahwa mau ada kebohongan, ada kejahatan, ada apapun, tapi kita tahu semua itu kan dari Alkitab. Dan Alkitab sumbernya dari Tuhan. Karena itulah maka kita menganggap itu sebagai firman Tuhan. Jadi kembali pada definisi. Ya. Kalau Reform pegang yang Reform jelas. Yang terakhir ya Pak. Reform jelas ortodoks. Hampir semua kalangan Injili itu ortodoks. Oh iya. Ya. Tanya Pak. Saya Pak. Ya. Ya. Saya mau bertanya Pak, untuk menguatkan apakah dari Alkitab, kita kan sekarang berada di menurut ortodoks Alkitab adalah firman Allah. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di situ segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apakah yang maksudnya tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab itu Pak? Artinya sama dengan firman Allah. Ya, di dalam itu dibilang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kalau kita lihat misalnya terjemahan New American Standard Bible, itu bilang all scripture inspired by God. Dia menggunakan all scripture, itu artinya seluruh kitab suci. Jadi menurut saya memang ada yang menafsirkan bahwa itu mengacu pada tulisan-tulisan perjanjian lama, tapi ada juga yang mengartikan bahwa itu merujuk kepada tulisan-tulisan yang memang sudah berkembang pada saat itu. Ya. Dan itu termasuk sekalipun itu belum lengkap zaman Paulus kan menulis itu, tapi kan ada tulisan-tulisan yang baru muncul belakangan setelah Paulus. Nah, tapi yang jelas bahwa sekalipun apa yang Paulus maksudkan di dalam segala tulisan itu belum mencakup seluruh perjanjian baru kita, tapi kita harus lihat bahwa pada bagian-bagian yang lain itu seluruh perjanjian baru adalah firman Allah. Walaupun dari sisi waktu penulisan, saya harus akui bahwa segala tulisan, berarti segala tulisan yang sudah ada pada waktu itu. Kan ada yang belum ada. Karena Paulus ini kan menulis lebih bagian awal. Nah misalnya Injil Yohanes. Injil Yohanes saja kan baru muncul di akhir tahun 90. Berarti pada waktu Paulus mengatakan segala tulisan itu belum termasuk Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes belum ada. Ya, tapi nanti kita melihat bahwa di dalam bagian-bagian kitab suci yang lain, kita melihat bahwa memang pada akhirnya seluruh bagian di dalam kitab-kitab itu secara menampilkan kesan otoritatif bahwa mereka berotoritas sebagai firman Allah. Nah, misalnya ya, kalau kita lihat contoh Wahyu pasal 1, ayat yang kedua. Ya, dibilang Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi berarti apa-apa yang dilihat oleh Yohanes itu juga itu dianggap sebagai atau diyakini sebagai firman Allah. Lalu misalnya dalam surat 1 Korintus 14 ayat yang
37. Ya, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan padamu adalah perintah Tuhan. Jadi kalimat-kalimat semacam itu tuh terjadi atau ada banyak muncul di dalam kitab suci. Misalnya juga di 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Berarti Paulus dan juga yang penulis kitab suci yang lain sangat meyakini bahwa apa yang mereka katakan atau sampaikan itu adalah firman Allah. Begitu. Jadi kalau hanya sebatas 2 Timotius 3 ayat 16 itu belum mencakup seluruh perjanjian baru karena ada banyak tulisan belum muncul pada waktu Paulus menulis bagian itu. Ya. Tanya Pak. Ya. Ini saya di Jogja ini kan bergereja di gereja yang dari UKDW semua itu Pak, Duta Pelaksana yang. Nah, selama ini dengan corona ini kan saya jadi ketahuan lah ajarannya yang menyimpang gitu. Selama ini saya mengikuti ibadah dari Pak Soru, terus kemudian saya membandingkan dengan gereja saya kan jadi saya sering debat-debat gitu Pak dengan ajarannya. Nah, apakah saya harus tetap bergereja di tempat saya ini dengan selalu mendebat ataukah harus pindah gitu Pak? Itu menjadi problem banyak. Kadang-kadang saya memberi nasihat, ada orang yang mau pindah gereja, saya memberi saran jangan. Jangan. Kadang-kadang saya memberi nasihat, pindahlah. Berarti kita mesti tahu kapan jangan pindah, kapan harus pindah. Nah, begini, kita jangan buru-buru pindah kalau ada harapan bahwa apa yang buruk. Ingat ya, alasan pindah itu harus alasan fundamental. Jangan hanya hal-hal sepele lalu kita pindah gereja. Harus alasan yang betul-betul fundamental dan mendasar. Misalnya tahu-tahu ajarannya nih nggak benar ini. Ajarannya liberal atau ajarannya menyesatkan. Kalau sudah terjadi begitu, sekarang pikirkan. Ada peluang nggak untuk terjadi perubahan? Kalau ada peluang untuk terjadi perubahan, ya jangan pindah. Atau apakah ada peluang bagi saya untuk mengadakan perubahan? Kalau begitu jangan pindah. Misalnya ya, saya pernah melayani di satu gereja. Gerejanya bagus. Nah, sangat injili. Tapi setelah kepindahan saya, lalu ada pendeta lain, dan beberapa teman mengeluh karena mereka mendapatkan ajaran yang kacau balau. Terus mereka mau pindah ikut saya. Masuk ke gereja saya. Saya cegah. Saya bilang jangan. Karena sekali kamu pindah ikut saya, kamu nggak bisa kembali lagi ke gereja itu. Padahal pendeta itu kan, sistem di situ kan pendeta yang datang 1-2 periode, pergi lagi. Nah, kalau sistemnya seperti itu, seperti gereja-gereja Protestan yang pendeta pakai masa periode ya. Nanti 4 tahun kan dia pindah. Nah, kalau pendetanya ajarannya kacau balau, tapi 4 tahun kemudian dia pindah, kan ada kemungkinan pendeta baru masuk kan bagus. Ya, jadi kamu yang jemaat asli, pendetanya yang pendatang, jangan biarkan kamu keluar lalu pendetanya yang bercokol di situ, dia kan akan pergi. Maka saya bilang sekalipun kamu tidak dapat makanan rohani yang cukup di sana, bertahanlah di gereja itu. Sambil bisa ikut saya secara online mendapatkan makanan rohani, kamu bertahan di situ sampai pendeta itu keluar, kan adakan perubahan. Jadi jangan pindah. Kalau teologinya di tempat saya ini keselamatan inklusif itu, yang saya lihat dari khotbah-khotbahnya selama ini jadi ketahuannya itu inklusif. Nah itu berarti memang agak bahaya itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir ternyata tidak ada kemungkinan untuk perubahan, atau saya tidak punya kapasitas untuk mengubah. Kalau saya tetap di situ terus, ya iman saya bisa hancur. Dan saya tanpa sadar mendukung, kalau sekedar salah nggak apa-apa, tapi kalau sampai sesat, dan saya tetap di situ, artinya saya sedang mendukung sebuah gereja yang sesat. Dan itu dosa. Jadi pindahlah. Jadi tergantung. Tergantung apakah itu sekedar hanya kesalahan penafsiran atau kesesatan. Tidak semua salah itu sesat ya.
salah-salah secara minor itu hanya kesalahan. Tapi kalau pada fondasi dasar iman Kristen itu kesesatan. Jangan ada pada gereja sesat dan jangan memberi dukungan baik waktu, tenaga, dan duit pada gereja yang ajarannya sesat. Karena itu kalau memang tidak ada peluang untuk diubah, keluar cari gereja lain. Kalau masih ada peluang untuk berubah, bertahanlah. Ya. Kalau kapal sementara ada pada kapal besar, kapalnya bocor, kalau bisa ditambal, tambahlah. Kalau bocornya makin parah, nggak bisa ditambal lagi, lompatlah cari sokoci. Itu kira-kira analoginya. Ya, terima kasih. Ya, satu orang lagi karena kita waktu sudah jam 10. Ya, dengan Maurits dari Bandung, Pak. Ya. Itu kan tadi ada liberal, neo-ortodoks, dan ortodoks. Liberal dan neo-ortodoks Alkitabnya sama. Sama. Sama dengan kita, Kejadian sampai Wahyu. Isinya dia artinya sendiri-sendiri. Bagaimana, Pak? Isinya yang diartikan sesuai dengan Ya. mereka Jadi sendiri. teksnya sama. Tapi pemahaman terhadap teks itu yang miring-miring itu. Karena apa? Karena mereka terima Alkitab. Sementara yang satu anggap, ini firman Allah. Yang dihargai, yang dipelajari. Yang satu anggap, ini hanya buku biasa saja. Dilempar-lempar juga nggak apa-apa. Sama seperti novel. Tapi isinya sama. Kecuali misalnya kita dengan bidat Saksi Yehova. Ya Saksi Yehova ya Alkitabnya sama, tapi terjemahannya yang diobok-obok. Itu dengan Saksi Yehova. Kalau dengan Mormon, mereka Alkitabnya sama tapi ada tambahan, yaitu The Book of Mormon. Ya, nah tapi kalau urusan liberal, neo-ortodoks ini semua sama, Kejadian sampai Wahyu, hanya masalah memahaminya seperti apa. Itu. Jadi kalau sama-sama percaya Alkitab firman Allah, misalnya kita dengan Saksi Yehova. Sama-sama percaya Alkitab firman Allah, enak kalau debat. Karena kalau saya tunjukkan ayat ini, dia juga percaya itu firman Allah. Jadi sekarang tinggal masalah penafsirannya bagaimana. Tapi kalau lawan liberal ini kan susah. Oh, tapi Alkitab mengatakan, itu kan Alkitab yang bilang. Sama seperti Yohanes Rahmat itu. Waktu debat dengan saya masalah keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Saya bilang, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bilang, itu kan Yohanes yang bilang. Lalu saya bilang, iya, bukan Yohanes yang bilang, Yohanes catat, tapi Yesus yang bilang. Akulah. Lalu Yohanes Rahmat bilang begini, ya, menurut saya, Yesus tidak pernah mengucapkan Yohanes 14 ayat 6. Tapi seandainya Yesus mengucapkannya, Yesus telah keliru besar. Nah itu, Yohanes Rahmat bilang begitu. Ya, jadi itulah liberal. Mereka tetap terima dan tetap berkhotbah dari mimbar menggunakan Alkitab, tapi tidak mempercayainya sebagai suatu kebenaran mutlak bagi kita. Ya, tapi kok bisa beda ya cara berpikir mereka dengan ortodoks. Kira-kira kenapa mereka bisa berbeda begitu, Pak? Apa yang mendasari mereka? Salah satu faktornya adalah memang mereka anti supranatural. Akarnya adalah akal, itu yang saya bilang tadi. Akal budi itu menjadi penentu. Sehingga mereka menolak semua yang sifatnya supranatural. Yang sifat-sifatnya mujizat-mujizat itu harus dijelaskan semua secara logis. Makanya seperti Barclay tadi kan, 5 roti 2 ikan itu kan bisa jadi 5.000 orang, itu kan tahu-tahu jadi banyak. Ini kan supranatural. Harus bisa dijelaskan secara natural. Oh tidak, itu bukan jadi banyak. Mereka ngumpul-ngumpul sudah bawa makanan sendiri. Maka ngumpul-ngumpul jadi banyak. Nah sekarang, kolam Bethesda, siapa yang terjun pertama sembuh. Itu kan supranatural. Makanya diupayakan supaya jadi natural. Oh itu ada gelembung-gelembung udara dari bawah yang membawa zat obat naik. Nah itu semua, misalnya kisah dibelahnya Laut Tebrau oleh Musa. Itu mereka bilang, oh tidak, itu kan supranatural. Tapi diusahakan dinaturalkan. Bahwa pada waktu itu matahari dan bulan berada pada satu posisi tegak lurus sehingga mengakibatkan suatu surut laut yang sangat ekstrim. Sehingga terbelah. Jadi itu bukan pembelahan laut, tapi itu faktor alam.
Jadi semua yang supranatural dinaturalkan karena kelihatannya dasarnya adalah mereka anti supranaturalitas. Itu akarnya. Karena itulah maka penulisan Alkitab, misalnya ya, ada beberapa orang, coba bayangkan, Yesus itu hidup, kalau kita hitungan normal saja kan, memang ada persoalan dalam penanggalan kita, tapi kalau kita hitung normalnya, kalau Yesus lahir tahun 1, maka dia kan umur 30 tahun kan dibaptis. Berarti dia mulai pelayanan umur 30 tahun, tahun 30. Lalu melayani sekitar 3 tahun, tahun 33. Tahun 33 itu mati, bangkit, naik ke surga. Lalu Injil pertama itu Markus, itu baru ditulis tahun 60. Berarti peristiwa Yesus tahun 30-an, Markus baru tulis tahun 60, berarti jarak peristiwa Yesus dan penulisan Injil Markus ada jarak kurang lebih 30 tahun. Bayangkan bahwa sebuah peristiwa ditulis 30 tahun, pasti Markus telah lupa dan bisa jadi salah mengerti, salah mengingat. Ya. Nah, mungkin Yesus tidak maksud begitu, tapi Matius salah ingat, maka Matius nulis ternyata salah. Nah, itu pemikirannya. Karena itulah Alkitab bisa salah, karena ini bayangkan, kalau peristiwa Yesus tahun 30, bayangkan Injil Yohanes, itu tulis akhir tahun 90. 30, 40, 50, 60, 70, 80, hampir 60 tahun. Nah coba Bapak Siahaan disuruh sekarang menulis peristiwa dari 60 tahun yang lalu. Bapak ingat semua. Bisa jadi lupa. Nah begitu juga Yohanes bisa lupa. Jangan-jangan apa yang Yesus katakan tidak dicatat, apa yang Yesus tidak dikatakan malah dicatat. Jangan-jangan catat salah. Itu pikiran mereka. Karena itulah Alkitab bisa mengandung banyak kekeliruan dan kesalahan. Nah, itu teologi liberal. Tapi mereka percaya bahwa mereka itu akhir ke dunia ini dari ya. Tapi mereka itu lahir ke dunia ini kan dari Tuhan yang menghendaki gitu kan. Ya. Mereka itu percaya itu. Percaya. Nah, tapi kita mau buru mereka kan akhirnya jadi begitu ya. Bahwa akhirnya mereka hanya mau percaya hal-hal yang memang bagus bagi mereka, tapi tidak mau menerima seluruh kebenaran. Ya. Karena itulah saya peringatkan kita, kalau ada saudara-saudara yang kepengen ada saudaranya atau ada anaknya yang kepengen, anak saya ini mau saya jadikan pendeta. Hati-hati pilih sekolah teologi ya. Jangan-jangan saudara masukkan dia di sekolah teologi dengan harapan besok melayani Tuhan, tahu-tahu masuk sekolah teologi liberal, besok bukan layani Tuhan, tapi layani setan itu. Ya, bukannya menguatkan iman orang, malah menghancurkan iman orang. Jadi pilih sekolah teologi, hati-hati. Gitu. Sedikit Pak. Boleh terakhir Pak. Ya. Dari saya. Kita menerima Alkitab sebagai firman Allah secara mutlak. Gitu. Apakah itu juga mempengaruhi cara kita memperlakukan Alkitab gitu? Misalnya simpannya hati-hati, mau baca di pokoknya seperti itu. Gitu. Jadi gini, ada satu istilah namanya bibliolatry. Bibliolatry itu artinya penyembahan atau pemujaan terhadap Alkitab. Hati-hati juga. Karena yang kita sebut Alkitab firman Allah. Sekarang saya tanya Pak, sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah pernah baca seluruh Alkitab? Sudah. Berapa kali? Palingan 1 kali. Ya, perjanjian baru sih sekitar 2 kali. Pernah temukan kata Indonesia di Alkitab atau tidak? Tidak. Kalau saya ketemu. Waktu saya buka pertama ada lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Nah, kalau begitu yang kita sebut Alkitab firman Allah, apa itu Alkitab? Apakah Alkitab itu adalah bukunya yang ada kulitnya, ada kata pengantarnya, ada daftar isinya? Bukan itu. Yang kita maksudkan dengan Alkitab adalah keseluruhan Kejadian sampai Wahyu. Nah, sehingga bukunya yang cetakan itu bukan firman Allah. Sehingga jangan kita memperlakukan buku itu sebagai barang yang kita hormati, bukan itu. Tapi maksudnya Kejadian sampai Wahyu itulah yang kita sebut sebagai firman Allah.
bukan buku yang terdiri dari kertas. Kan ada juga orang-orang tua yang buka Alkitab, tahu-tahu dia, ini ayatnya bagus, dia ambil pulpen, dia garis. Loh, bukankah itu saudara telah mengotori firman Allah? Bukan itu kan? Ya, bukan itu. Nah, jadi jangan sampai kita jatuh pada bibliolatry. Jadi kita memang harus menghargai Alkitab, tapi bukan menjadikan Alkitab sebagai benda keramat yang akhirnya jatuh pada bibliolatry. Tidak boleh. Ya. Saya kira orang Israel juga memperlakukan kitab perjanjian lama ya hampir itu ya bibliolatry ya, kalau tidak salah. Mereka begitu menghormati atau ya, kitab kalaupun mereka perjanjian. sampai menghormati bukunya, ya tetap sekalipun mereka orang Israel ya mereka salah lah. Iya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kalau yang liberal itu dia percaya kepada Tuhan Yesus itu seperti apa, Pak ya konsepnya? Seperti yang penjelasan itu kayak seperti. Sebenarnya begini ya. Kalau liberal mau jujur, mereka nggak percaya dia adalah Allah, Tuhan. Kalau mau jujur, hanya memang liberal ini kan ada liberal yang betul-betul murni liberal, ada yang liberal terselubung, yang masih setengah-setengah. Jadi ya yang ekstrim betul itu kan kayak Yohanes Rahmat itu ya. Coba sabar ya. Saya coba kasih saudara beberapa kutipan dari Yohanes Rahmat. Ini memang orang betul-betul ekstrim. Dia sabar ya, saya cari filenya. The Gospel. Ini yang tadi saya kutipkan ya, yang dongeng kitab Yunus. Nah sekarang lihat dia, ini ya, Allah dan neraka. Suatu senja Allah berjalan-jalan keliling santai menyusuri pinggiran-pinggiran kolam raksasa neraka. Allah sangat senang dan merasa nikmat menyaksikan roh-roh tak terhitung banyaknya di kolam itu berteriak-teriak kesakitan dan kepanasan. Tolong, tolong kami, lepaskan kami dari api penghukuman jahanam ini. Angkat kami keluar dari neraka ini. Tolong, tolong kami. Tapi Allah tanpa ekspresi hanya dingin menjawab, rasakanlah itu upah kalian kekal selamanya. Jika neraka dan Allah seperti itu, maka bagaimana mungkin saya masih bisa mempercayai Allah semacam itu? Allah yang maniak penghukum, menyimpan kesalahan orang, bahkan sampai di alam lain sekalipun. Allah yang penuh dengan dendam dan kekejaman, bukan Allah yang rahmani dan rahimi. Allah yang patut diadili oleh nurani insani yang benar. Berbahagialah mereka yang tidak mempercayai adanya neraka. Mati dia nggak percaya neraka. Terus dia bilang, kalau sudah di alam neraka, tidak ada gejala alam dan tidak ada bencana alam. Semuanya ada di telapak tangan Allah sendiri. Sebaiknya, saran saya kepada Allah. Allah di alam atas mengakhiri semua kemarahan dan kebenciannya dengan menyiram api neraka sampai padam. Supaya orang mau beragama bukan karena ketakutan akan api neraka, melainkan karena cinta. Lagi pula, apa untung dan manfaatnya buat diri Allah sendiri sampai perlu ada lautan api abadi tempat penghukuman kekal roh-roh. Neraka hanya menghasilkan suatu figur Allah yang pendendam, penghukum, dan berhati keras dan panas. Berbahagialah orang yang tidak membutuhkan ide tentang neraka dalam struktur bangunan konseptual agamanya. Nah ini
liberal ekstrim ini, tidak percaya ada neraka. Ya. Nah, karena itulah orang seperti Yohanes Rahmat, apakah percaya Yesus Tuhan? No. Dia lulus ujian tesis S2, membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Dan karena itu, menurut Yohanes Rahmat, Yesus itu hanyalah pejuang sosial yang setara dengan orang-orang lain di dunia ini yang memperjuangkan masalah-masalah sosial. Maka Yesus itu setara dengan Panglima Sudirman. Yesus setara dengan Mother Teresa. Yesus setara dengan Ade Irma Suryani Nasution. Yesus setara dengan para mahasiswa yang demo di Jakarta. Nah, itu Yohanes Rahmat. Kalau saudara tidak percaya, saudara nanti masuk Google saja, saudara cari Yohanes Rahmat, atau saudara cari di Facebook itu, ada statusnya, dapat Facebook dia, saudara bacalah tulisan-tulisannya. Nah, nanti akan kebingungan sendiri. Ya. Pernah mau diadakan debat melawan saya mengadu Pendeta Yohanes Rahmat dengan teman saya, Pendeta Budi Asali. Saya mau jadi promotornya, ya. Dan Pak Budi Asali setuju, Pak Yohanes Rahmat setuju. Tapi ada syarat. Syaratnya debatnya adalah jangan pakai Alkitab, tapi pakai ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kalau tidak pakai Alkitab, satu pakai Alkitab, satu tidak memakai Alkitab, lalu apa yang mau diperdebatkan? Ya, nyambung, Pak ya. Itu sama dengan begini. Kira-kira kalau Michael Jordan lawan Lionel Messi, menang mana? Loh, satu main sepak bola, satu main basket, mau tahu menang dari mana? Kan gitu. Jadi orangnya memang sudah tidak percaya Alkitab. Nah, karena itu juga lah dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu liberal ekstrim. Tapi banyak liberal itu liberal abu-abu. Yang ya kadang-kadang memikirkan banyak hal juga karena masih ada di gereja. Kalau khotbah begitu pada jemaat marah yang bisa dipecat. Jadi akhirnya mereka menyampaikan apa yang tidak sungguh-sungguh mereka percayai. Mereka mungkin tidak percaya Yesus Tuhan, tapi nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, akhirnya jadi munafik di hadapan jemaat. Gitu. Kekekalannya sampai di mana, Pak? Karena ya, kekekalan mereka kan pada intinya kan entry point-nya di situ untuk belajar teologi kan ada kekekalan, Pak. Jadi pandangan liberal itu kekekalan itu sampai sejauh mana pandangan mereka terhadap kekekalan surga dan neraka tadi Pak Esra sampaikan neraka tidak ada di situ. Jadi mereka nanti pada mati ya musnah. Oh. Nah itu yang seperti Kalbar bilang kan, yang dialami oleh Kalbar. Kan dia nggak percaya ada neraka, surga. Terus waktu dia menghadapi mau penghiburan orang meninggal, terus mau dihibur apanya? Kalau surga nggak ada, neraka nggak ada, ya sudah habis. Nah itu yang bertentangan dengan Alkitab bilang bahwa kalau memang hidup kekal tidak ada orang mati selesai, marilah kita makan dan minum dan seenak-enaknya. Maka sebenarnya liberalisme itu adalah ajaran sesat di dalam gereja. Ya, hanya tidak banyak disadari oleh banyak orang percaya, gitu. Kalau neo-ortodoks masuk sesat nggak, Pak? Neo-ortodoks ini menurut saya ya. Jadi begini, neo-ortodoks ini kan di sini ada liberal, di sini ada ortodoks ya. Yang di tengah. Ya di tengah. Dia makanya gini, oleh orang-orang liberal, para profesor liberal menganggap Kalbar telah murtad dari liberal. Tapi untuk orang-orang ortodoks, memang si Kalbar ini mau kembali, tapi belum sampai. Dulu dia terlalu tersesat di liberal, dan dia mau kembali ke jalan yang benar, tapi belum nyampe. Mandek di tengah jalan. Nah, itulah sebabnya ya. Tapi pemikiran-pemikiran yang lain, misalnya tentang Allah, itu pemikiran Kalbar tentang Allah itu luar biasa hebat. Ya, dan saya juga sering kutip pandangan-pandangan Barth soal Allah. Tapi kalau tentang Alkitab, itu sama seperti Barclay. Kalau soal latar belakang perjanjian baru, wah itu hebat sekali. Makanya saya sering kutip Barclay juga. Tapi mulai urusan mujizat, Barclay betul-betul parah. Begitu. Berarti ada kemungkinan seseorang itu mempunyai pandangan satu benar, satu salah gitu, Pak? Oh iya. Karena ya misalnya begini ya.
Kalau apakah Islam selalu salah? Tidak. Islam ada benarnya dalam beberapa hal. Misalnya Islam percaya ada yang namanya hidup setelah mati. Kan percaya. Berarti kita juga setuju juga bahwa ya memang kita juga percaya ada hidup setelah mati. Tapi pada saat misalnya seperti saksi Yehova, kalau dalam hal ini kita lebih cocok dengan Islam daripada dengan saksi Yehova. Karena Islam percaya ada hidup setelah mati, kita percaya ada hidup setelah mati. Tapi saksi Yehova yang yang bukan saksi Yehova hilang, right? Ya. Dalam hal ini kita masih sama dengan Islam. Karena Islam percaya ada neraka jahanam selama-lamanya. Kita juga percaya ada neraka jahanam selama-lamanya. Tapi Advent percaya neraka sementara. Ya, jadi masuk neraka, di neraka lah orang berdosa dibakar sampai musnah. Kalau sudah musnah, untuk apa lagi api neraka menyala terus? Padamlah api neraka. Jadi ada neraka di dalam Advent, tapi neraka sementara. Nah, jadi memang dalam banyak hal ada yang benar di sini, bagus di sini, bagus di sini, tapi di bagian ini sesat. Begitu. Berarti nggak ada dong, Pak, orang yang benar-benar dianggap sebagai sesat itu ya nggak ada berarti, Pak? Ya. Berarti gimana kita menentukan seseorang itu, orang ini sesat atau ini enggak? Padahal di dalam pandangan dia ada juga yang benar. Orang nggak perlu harus menjadi sesat kalau orang tidak bisa dianggap sesat kalau dia sesat dalam segala hal. Kita hanya lihat fondasi dasar iman Kristen. Kalau dalam hal aspek-aspek yang fundamen, dia melenceng di sana. Ya, bagi saya itu sudah sesat. Jadi, tergantung pada aspek-aspek apa. Ya. Nah, kadang-kadang orang bisa salah menafsir. Kita juga aliran-aliran gereja nih ya, kita bisa bisa beda-beda pandangan antara karismatik dan Protestan dan aliran-aliran yang lain. Tapi sepanjang ya dalam fondasi iman kita sama, dalam hal Alkitab firman Allah kita sama, dalam keselamatan dalam Yesus kita sama, selamat karena iman itu sama, percaya surga neraka itu ada itu sama. Tidak peduli kita beda dalam hal-hal kecil, kaulah saudara dan saudariku. Nah, tapi kalau bedanya mendasar, kau bukan saudara seiman saya, hanya saudara sebangsa dan setanah air. Begitu.